penerapan syariat Islam. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, yakni jumlah umat Islam yang cukup signifikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Islam. Yang kedua, maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuruhkan diterapkannya syariat Islam atau hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif yang lain, di antaranya itu alternatif syariat Islam. Kemudian berikutnya, keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri Muslim. Kemudian selanjutnya, sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat-syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka. Baik, itulah materi dari Andi Syafurlah. Selanjutnya saya persilakan saudara Sofian Jamaluddin Haryanto dan Siti Denaya Regita SM untuk melanjutkan materi. Tentang penataan hukum. Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Dia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari dan diperlukan untuk menciptakan keseluruhan dalam masyarakat serta sampai disembahkan untuk secara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat Islam di dunia sampai akhirat. Tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif di suatu negara, maka berlakukannya hanya bagi masyarakat Islam. Dalam tentang penataan yang kediam itu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum dan terjadi di masyarakat. Tetapi dari segi syariat Islam, hal itu tidak saja disebut sebuah teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan. Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam Islam bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada orang dan beriman agar menjalankan hukumnya. Para ahli hukum Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan betapa kerennya hukum Islam dan penduduk masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memperlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan Islam, maka akan sangat berbeda dengan proses-proses bagaimana usul-usul hukum Islam dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional. Di samping hukum adat dan hukum barat, adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat
teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut preseptif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan hukum normatif berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya materi dilanjutkan oleh saudara Arif Ramadan dan Adik Suka Hendrawan untuk memaparkan materi. Permasalahan hukum Al-Quran itu membutuhkan penjelasan dan yang bersifat praktis sederhana. Ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari dan normatif bersifat aplikatif dan nyata kalau terjadi perbedaan atau kesalahan terus seperti itu Al-Quran dan Sunnah, maka diserahkan kepada manusia, yaitu metode charge. Ajaran tentang penataan hukum Islam ini menyatakan bahwa setiap orang yang beriman harus menjalankan syariat secara paham. Beberapa prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Quran tentang penerapan hukum Islam pada dasarnya hanya menegaskan bahwa orang Islam harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik. Oleh karena itu, dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntunan akidah. Oleh karena itu, tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum, adat atau hukum barat dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat? Hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik. Oleh karena itu, dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan akidah. Oleh karena itu, tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum atau hukum barat dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat? Hal ini sangat bergantung pada lingkungan masyarakat. Politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Baik, kami pindah ke materi kedua mengenai hukum perzinaan yang akan dipaparkan oleh Fadila Amanda dan Agung Sofra. Baiklah, saya juga akan menjelaskan tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, yaitu hukum perzinaan, di mana dalam RUU KUHP terdapat pasal yang melarang hubungan zina atau pasal kumpul kebo, seperti dalam pasal 417 ayat 1 RUU KUHP yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana, karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau terkena denda dengan kategori 2. Berikutnya berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam. Aktivitas seksual oleh lelaki ataupun perempuan yang telah menikah dengan lelaki ataupun perempuan yang bukan istri atau suami yang sah, termasuk perzinaan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa
bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang. Dan hukumnya menurut agama Islam untuk para perzina adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela atau tidak dipaksa ataupun tidak diperkosa. Mereka dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Kemudian jika pelakunya belum menikah maka mereka didera atau dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun. Hukumnya berdasarkan hadis, ambillah dariku, sesungguhnya Allah tahu. Terima kasih. Sebagai penutup, saya persilakan kepada saudara Nur Saubi Putri Rahmadani Ahmad untuk memaparkan alasan memilih pro dan memaparkan kesimpulan sebagai ahli epidemiologi. Baik, alasan kelompok saya memilih mosi pro debat yang bertema penerapan hukum Islam secara menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Karena jika Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, maka masyarakat Indonesia akan semena-mena dalam hal pergaulan, baik secara lisan maupun tulisan. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi kelompok saya yaitu hukum Islam terbagi atas banyak hal, diantaranya hukum perzinaan dan hukum perdagangan, yang sebagaimana telah disampaikan oleh anggota kelompok saya sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.